Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala sesuatu ada kelebihan dan kekurangannya, Bapak Ibu. Itu kurangnya kalau tinggi banget sampai rendahan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sedang jemaah salat subuh Masjid Surau Darul Jannah Lolong Belanti yang dimuliakan Allah. Amin. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya, sebab Allah telah memasukkan kita ke bulan Ramadan yang mulia. Artinya kita semua yang berada di sini adalah orang-orang yang beruntung yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ditambah lagi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kata Nabi dalam hadis riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man syahida al-'isya'a fi jama'ah kana lahu ka qiyamu nisfi lailah." Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, seolah-olah dia sholat separuh malam. Malam itu dimulai dari azan Isya, ditandai dengan hilangnya temaram merah di langit taplau. Nah, jadi kalau maghrib itu alun malam namanya oleh Bapak Ibu, itu masih sanjo hari. Tapi setelah hilang cahaya matahari sama sekali, gelap gulita, maka berkumandanglah azan Isya, maka dimulailah waktu malam. Sampai kapan waktu malam? Sampai terbit fajar, ditandai dengan berkumandangnya azan subuh. Nah, jadi yang malam itu dari azan Isya sampai azan subuh kurang lebih ada 9 jam. Berarti kalau orang sholat Isya, pahalanya seperti sholat separuh malam. 9 jam bagi 2, 4,5 jam. Pahalanya seperti sholat nak berhenti salam musab sampai setengah jam. Nah itu kalau sholat Isya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man shallana Isya awal fajr fi jamaah kana lahu ka qiyamil lail. Barang siapa yang sholat Isya dan sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Artinya apa? Sholat dari Isya sampai subuh tak berhenti-berhenti. Nah itulah pahala bagi orang yang sholat Isya dan subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau Isya saja lalu cukup ya Bapak Ibu, ditambah dengan subuh komplit kedua-duanya kita kerjakan di masjid secara berjamaah, maka besar pahala yang diperoleh. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Surau Darul Jannah Lolong dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan ini, Mama Alim Ulama Syekh Pandai, Kapai Tampe Patanyo Kapulang Tampe Kababarito. Yang terhormat para ustaz yang senantiasa mengimami dan mendampingi kita di masjid ini. Umumnya kepada seluruh jemaah tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu yang mulia, dalam kesempatan subuh pertama ambo dia judul hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, berarti kajian kita subuh kajian fikih Bapak Ibu. Karena pembahasan yang sifatnya hukum, sah atau tidak sah, batal atau tidak batal, wajib, sunnah, mubah, haram, itu dikaji dalam kajian fikih. Nah,
tapi yang kita bahas pagi ini adalah fikih praktis. Jadi yang kita sampaikan insya Allah hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Maka Bapak Ibu, kita mengambil rujukan di sini yakni kitab fikih Islam yang ditulis oleh Al-Ustaz M. Sulaiman Rashid. Ini buku fikih yang santer di Indonesia yang sering dijadikan sebagai rujukan. Bapak Ibu yang mulia, jadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu ada 9. Yang pertama apa? Masuknya sesuatu dari rongga yang 5. Apa saja rongga tersebut? Mulut, hidung, telinga, kemudian mohon maaf 2 lubang yang di bawah. Maka masuknya sesuatu ke situ itu dapat membatalkan puasa. Kalau di mulut, mana batasannya yang membatalkan ibadah puasa itu? Kalau tertelan. Jadi kalau lewat dari kerongkongan ini sudah masuk ke bawah, maka itu yang disebut membatalkan puasa. Berarti kumur-kumur apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Dengan syarat kumur-kumur 5 kali, keluarnya 5 kali Bapak Ibu. Itu banyak siang hari puasa, hari yang kan? Kumur-kumur 5 kali, keluar 3 kali ya. Nah, 2 kumur-kumur keluar ke dalam. Maka kalau masih di mulut saja belum ditelan, maka itu tidak membatalkan puasa. Kalau menelan ludah Bapak Ibu, apakah membatalkan puasa? Kau acok singkong, kau jadian gurawan ya, di pertemuan sebelumnya. Jadi menelan air ludah itu ada 3, ya ada 3 jenisnya. Yang pertama, ya apakah ludah ini membatalkan puasa Bapak Ibu? Ya ada 3. Yang pertama, ludah yang tidak membatalkan puasa kalau ludah sendiri. Bapak Ibu ya, kalau ludah kita sendiri. Kalau selain ludah kita, maka batal puasa. Yang kedua, ludahnya masih di dalam mulut. Kalau ludah aku di kumpulan agak sagale Bapak Ibu, masuk dalam kulkas, sudah tuh. Jorok mana usul kemarin. Itu kan contoh Bapak Ibu, karena kajian fikih itu harus jalan. Maka kalau ludahnya sudah keluar, dimasukkan lagi, maka batal juga puasa. Yang ketiga, ludahnya masih bersih, masih murni, masih belum tercampur dengan yang lain. Ya. Jadi kalau ludahnya sudah tercampur dengan teh talua, joaite, ditelan ludahnya, maka batal puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka ini yang dari mulut. Kemudian yang dari hidung, mana batasannya? Batasannya adalah misal Bapak Ibu istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air. Dihirup kan terasa wangi saja kan. Maka itu batasannya. Kemudian yang telinga mana batasannya? Yang bisa dicapai oleh kelingking kita. Jadi ini tidak membatalkan. Tapi kalau sudah masuk ke dalamnya lagi, itu dinilai membatalkan puasa. Walaupun ulama ada beda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan, misal kata tujuan misalnya, bara pasnya. Misal Bapak Ibu, 625 keluar haid, keluar menstruasi, maka batal puasanya. Bahkan walaupun tinggal 1 menit lagi, alun masuk waktu maghrib lagi, maka haid menstruasi bagi yang perempuan, maka batallah puasanya. Itu bagi perempuan yang ngajak mengalami Bapak Ibu ya. Tapi jangan sedih Bapak Ibu, ya, terutama bagi ibu-ibu. Walaupun puasanya batal, harus diulangi lagi, insya Allah pahalanya tetap dapat. Ya, tapi secara hukum, secara fikih, puasanya batal dan harus diulangi lagi dengan puasa yang sempurna, diganti di hari yang lain. Kemudian yang keenam, yang membatalkan puasa itu adalah nifas. Nifas ini setelah perempuan melahirkan, maka keluarlah darah. Maka selama nifas itu keluar, maka tidak diizinkan berpuasa. Boleh batalkan puasa, nanti diganti di hari yang lain. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah melahirkan. Melahirkan ini baik bayinya itu utuh maupun bayinya belum utuh atau belum jadi.
Ya, misalnya keguguran, baru 2 bulan atau 3 bulan hamil, kemudian keguguran, maka itu termasuk melahirkan, maka juga membatalkan ibadah puasanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah 7, ya, 5, 6, 7. Kemudian yang ke-8, yang yang membatalkan puasa adalah hilang akal. Dan hilang akal ini terbagi menjadi 3, Bapak Ibu. Yang pertama gila, ya. Gila itu membatalkan puasa, walaupun sebentar saja. Nah, walaupun agak 10 detik kilonya gitu kan, nah, tapi membatalkan puasa. Tapi kilo koyo sabana kilo, Bapak Ibu. Bukan menuduh kawan kilo kan, yang kilo ya, batal puasa enggak. Tapi memang hilang akalnya. Ya, dan itu hanya orang itu sendiri yang tahu, kita mah tahu Bapak Ibu. Tentu hanya yang bersangkutan yang mengetahui apakah dia baru saja gila atau tidak. Nah, tapi kira-kira itu tidak orang tengah itu. Gilo kemudian sadar lagi ada enggak Bapak Ibu? Tidak ada ya. Nah, biasanya kalau gilo ya, nah, ujung-ujungnya kakak duit, gitu kan. Nah, seperti itu. Maka yang pertama yakni gila. Apabila seseorang gila walaupun sebentar saja, itu sudah cukup untuk membatalkan puasanya. Kemudian hilang akal yang kedua, yakninya pingsan. Nah, pingsan ini kalau seseorang pingsannya dari subuh sampai isya, maka puasanya batal, Bapak Ibu. Harus dia ulangi lagi di hari yang lain. Nah, ini kalau pingsan. Tapi misal nyo pingsan, kemudian di siang hari jago nyo. Pas nyo jago nyo cari hari lantaran tadi hari masih kalam kan, hari lantaran pingsan nyo balik. Nah, kemudian nyo siuman ketika waktu isya, maka puasanya sah, tidak batal. Nah, ini dalam fikih Imam Syafi'i. Jadi kalau memang dari pagi sampai malam itu dia pingsan, batal puasanya. Tapi kalau dia pingsannya sempat sadar walaupun sebentar di siang hari atau selama periode puasa itu, maka puasanya dianggap sah. Nah, ini hilang akal ya, yang kedua. Kemudian hilang akal yang ketiga Bapak Ibu adalah tidur. Nah, kalau tidur ini walaupun lalu siap sholat subuh kok, jago isya kok misalnya. Nah, itu tidak batal puasa, puasanya tetap sah. Nah, tapi jangan perlu dipraktekkan Bapak Ibu. Nah, kecil sidik nama ada, aku lalu lah sampai isya. Ya, itu keterlaluan namanya itu. Itu lalu namanya itu. Kabau itu Bapak Ibu jago di siang hari kan. Hanya lebih baru kabau boleh. Nah, dari pagi sampai isya. Maka orang yang melakukan itu bisa terjadi, ya. Nah, maka tidak batal puasanya. Tapi jangan sampai lah Bapak Ibu ya, jangan sampai, karena Ramadan ini memang bulan untuk beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah yang membatalkan puasa yang ke-8, yakninya hilang akal. Kemudian yang terakhir yang membatalkan puasa itu yang ke-9 adalah murtad, keluar dari agama Islam. Nah, maka ketika seseorang murtad, maka terlepaslah dia dari puasa, sebab syarat sah puasa itu harus Islam. Nah, ada 4 syaratnya atau berapa? Nah, maka salah satu syarat sah puasa itu adalah Islam. Keluar dari Islam, maka batallah puasa seseorang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah 9 hal yang membatalkan puasa yang kami jelaskan secara ringkas. Muncul satu pertanyaan Bapak Ibu mengenai menangis. Nah, kecil orang menangis itu batal puasa. Tapi tidak masuk yang aku sampaikan yang 9 tadi. Apakah menangis itu membatalkan puasa? Batal Bapak Ibu. Kalau sambil minum teh es, nah, batal puasanya. Nah, tapi kalau tidak, maka tidak batal. Nah, hal-hal selain daripada yang 9 tadi Bapak Ibu, itu tidak membatalkan puasa. Ya, kalau marah Pak, marah apakah batal puasa? Tidak, tapi mengurangi pahala puasa. Karena ketika puasa kita dituntut untuk sabar, untuk mengendalikan hawa nafsu kita, emosi kita, agar jangan sampai membludak. Atau makanya ketika bulan puasa, Ibu,
luar biasa bocahnya. Ada orang yang biasanya berang-berang saja di bulan puasa kok elo saja ya. Jadi baik dia, berkah dari Ramadan luar biasa. Nah, tapi lah selesai bulan puasa besok baru berang-berang melihat kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah 9 hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya dan kita mendapatkan puasa yang maksimal dan diterima oleh Allah serta mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan ampun dari dosa-dosa serta mendapatkan surganya Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan barangkali silakan. Mata tidak termasuk rongga yang 5. Nah, jadi kalau ke mata walaupun taraso baik ke kamarina bu, itu tidak membatalkan puasa karena masuknya lewat mata. Pakai apa bu? Minyak kayu putih. Ya. Harus berhati-hati bu. Ya, pastikan jangan sampai melampaui rongga kita tadi. Ya kan? Kalau hidung kan batasannya ini. Kalau mulut batasannya sampai tertelan. Kalau telinga sampai masuk ke dalam maka. Kalau melampaui itu maka dikhawatirkan. Mungkin bisa kita katakan makruh lah hukumnya, Bu ya. Ini harus dihindari atau berhati-hati betul. Maka kalau ingin menggunakannya semacam itu, gunakanlah sebelum puasa, ketika sahur atau setelah berbuka. Kurang lebih seperti itu. Ya silakan. Nah, ya Bu. Jadi itu masuk dalam bab masuknya sesuatu ke dalam rongga badan. Dan itu harus berhati-hati Bu. Kalau kita sekedar membersihkan saja, maka tidak batal. Tapi kalau sudah masuk berlebih-lebihan, itu membatalkan. Oh iya, lupa aku sampaikan tadi Bu, yang masalah kumur-kumur. Kumur-kumur ini kan sunnah Nabi, dianjurkan ya. Sehingga mulut kita menjadi segar seperti itu, aroma mulut menjadi lebih terjaga. Nah, memang Bu, Pak, kalau memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu tidak membatalkan puasa selagi tidak tertelan. Tapi yang membedakannya adalah apabila terjadi kecelakaan. Misal Bapak Ibu kumur-kumur dengan maksud untuk melaksanakan sunnah Nabi, ya kan? Ketika kumur-kumur tadi tiba-tiba tadakan mati dur. Tatalan dayanya, batal tak puasa? Batal tidak? Tidak batal. Karena memang melakukan sunnah Nabi. Tapi misal Bapak Ibu main-main misalnya, iseng aja gitu kan, masukan es krim ke dalam mulut ini. Kecil sesini tak batal gitu kan? Pas sedang botol, tapi jak kuciang. Meow, langsung. Tatalan es krim tadi, batal tak puasa? Batal Bapak Ibu. Ya. Maka kalau yang berlebih-lebihan Bu, ya, atau ya sesuatu yang tidak perlu rasanya, tidak perlu pula sampai masuk ke dalam betul, kita lakukan, maka batal puasanya. Tapi kalau membersihkan, apakah memang di bagian sana memang perlu dibersihkan rasanya, maka agak masuk ke dalam sedikit, maka tidak membatalkan. Selagi memang niatnya membersihkan tadi. Tapi memang sebaiknya ini dihindari betul, ya, termasuk menggunakan shower, karena shower itu kan airnya menembak. Maka ditakutkan masuk. Kurang lebih seperti itu. Pakai Listerine, Bu ya. Ini tidak apa-apa, tapi masuk dalam hati-hati tadi. Kalau bisa setelah pakai Listerine, pastikan mulut kita ini bebas dari ini tadi, dari rasa Listerine tadi. Adapun sisa-sisa rasa minyak, maka itu dimaafkan. Jadi setelah Listerine, umur-umur ya, sehingga hilanglah di mulut tadi. Kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu mulia, masih ada pertanyaan? Kalau tidak kita anggap cukup. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sekitar yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.